Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam program renung bersama saya, Saudara Hieronimus Yosef Deirupa OFM. Dan hari ini bersama saya kita akan kita akan merenungkan Injil dari hari Minggu Palma. Kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus, dan kita secara khusus pada kesempatan ini akan membaca kutipan peristiwa kesengsaraan Yesus di Taman Getsemani. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, atas segala rahmat yang boleh kami terima, khususnya lewat kesaksian iman Putramu Yesus Kristus yang tetap setia dalam kehendak-Mu dalam situasi penderitaan, dalam situasi sulit hidupnya. Semoga dengan merenungkan kisah sengsara Putramu Yesus Kristus, kami semua dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kami, khususnya dalam pergulatan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam tantangan yang kami hadapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki terjadilah." Setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga muridnya sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau merenungkan Minggu Palma, dalam tradisi kekatolikan kita, Minggu Palma merupakan awal dari perjalanan Pekan Suci. Minggu Palma adalah hari di mana kita memulai untuk merenungkan secara lebih khusus, secara lebih istimewa hidup Yesus pada akhir-akhir hidupnya, pergulatan-pergulatan yang ia alami, penderitaan yang ia alami, salib yang ia pikul, namun kebangkitan atau kemenangan atas salib yang menjadi ciri dari iman kita,
yang akan ditunjukkan lewat perayaan Paskah nanti. Ya. Dalam bacaan Minggu Palma ini, saudara-saudariku yang terkasih, ya, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, ada dua bacaan yang diberikan pada kita. Yang pertama, bacaan tentang sorak-sorai puji-pujian dari umat Yerusalem terhadap Yesus yang masuk ke Yerusalem. Mereka mengharapkan Yesus yang datang, yang adalah Mesias, Raja bagi mereka, yang menyelamatkan mereka. Namun menarik, kita akan mendengar bacaan bagaimana Yesus tidak menunjukkan Raja dalam pengertian seorang yang berkuasa, yang mendominasi, yang melihat rakyatnya, yang melihat orang lain sebagai hamba. Tetapi sebaliknya Yesus menunjukkan dengan menunggangi keledai ciri dari kerendahan hati, ciri dari perendahan diri. Nah, ini yang saya kira menjadi karakter dari Raja yang kita imani, Yesus Kristus. Seluruh perjalanan Yesus dari hidupnya hingga salib, hingga kebangkitan menunjukkan satu ciri yang utama. Allah yang merendah, Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan. Dalam bacaan yang kita dengarkan dari bacaan kedua, Filipi, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, digambarkan dengan sangat indah tentang bagaimana Yesus melakukan pengosongan diri, atau kita menyebutnya kenosis, ya. Pribadi yang adalah anak Allah, anak dari Raja yang berkuasa atas alam semesta, mengambil diri menjadi kosong, menjadi hamba, menjadi rendah, ya, bahkan lebih rendah dari ciri seorang manusia. Persis di sini hemat saya indahnya iman pada Yesus Kristus, ya. Ketika kita mengimani pribadi yang tidak mencari gemerlapan dunia, tapi mencari perendahan diri lewat pelayanan, lewat memberi dirinya untuk orang lain, untuk saudara-saudara di sekitar kita. Namun saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil dan kutipan di Taman Getsemani tadi, hemat saya juga menggugat kembali, ya, iman kita. Kita beriman pada Yesus Kristus yang adalah Raja. Kita beriman pada Yesus Kristus adalah anak Allah yang merendah, yang mengosongkan diri. Namun kisah di Taman Getsemani menunjukkan bagaimana orang yang baik, ya, Yesus yang penuh kasih itu pun mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam hidupnya. Saya kira kita semua mengalami dalam hidup kita. Sebagai umat di gereja, di paroki, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di sekolah, ada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita bertanya seperti ini. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan mengasihi saya? Dalam situasi-situasi penderitaan, dalam situasi-situasi kesulitan, kadang-kadang kita mengatakan Tuhan tidak mencintai saya. Tuhan tidak ada di samping saya, di sekitar saya. Ia tidak mendampingi saya. Saya merasa sendirian. Dan kalau pertanyaan seperti itu ada dalam diri kita, maka bacaan Injil di Taman Getsemani persis pertanyaan yang sama yang Anda tanyakan, saudara-saudari Gulati. Yesus juga bertanya, ya, dia juga menggugat Bapaknya, mungkinkah piala ini berlalu? Mungkinkah pengalaman penderitaan ini tidak ia alami? Ya. Di Taman Getsemani Yesus berkutat, apakah ia mau mengikuti kehendak Allah atau ia mengikuti kehendak dirinya sendiri? Ya. Kita ingat juga dalam bacaan Injil hari ini, tidak saja Yesus dikhianati oleh muridnya Yudas, ya, ditinggalkan dan dikhianati oleh orang-orang yang dia kasih, tapi bahkan Yesus tidak hanya dikhianati oleh orang-orang yang dia kasihi, Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini dikatakan ditinggalkan oleh Bapaknya. Ya, ini pertanyaan yang menggugat, ya. Yesus katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau Bapak Ibu sudah bertanya dalam kesulitan yang dialami Tuhan ada di mana, ya, Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahkan saya yakin dengan sungguh penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus jauh lebih ekstrim, jauh lebih menggugat hidupnya ketimbang yang kita alami. Tapi toh Yesus tetap percaya, tetap beriman. Eloi, Eloi, lama sabatani tidak menunjukkan keputusasaan,
tidak menunjukkan kekosongan, ketidakhadiran Allah dalam diri Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, Eloi, Eloi lama sabatani menunjukkan dengan sangat jernih, dengan sangat utuh doa yang original, doa yang sungguh lahir dari Yesus Kristus, yang tahu bahwa Allahnya hadir bersama dia. Namun karena kemanusiaannya, ia merasa kadang-kadang Allah tidak ada dalam dirinya. Eloi, Eloi lama sabatani menunjukkan sekali lagi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Doa kita, pergulatan kita, kejujuran kita meragukan Allah yang hadir tidak lain tidak bukan mencontoh pada Yesus Kristus adalah doa yang sebenarnya, doa yang jernih, doa yang sungguh-sungguh lahir dari diri kita. Dan Allah yang melihat kesulitan, tantangan, dan doa-doa kita yang jernih itu, Dia akan menyertai sebagaimana memberikan kebangkitan pada Yesus Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita merenungkan Minggu Palma, tidak lain tidak bukan kita merenungkan kembali kasih yang sungguh-sungguh terberi, sekaligus kasihkah yang sungguh-sungguh dikhianati dan ditinggalkan. Yesus mengalami pengkhianatan, Yesus mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang Dia kasih dan Allah sendiri. Namun Yesus tetap percaya Allah yang terkesan meninggalkan Dia sebenarnya ada dan berjalan bersamanya. Di mana kita lihat bukti dari penyertaan Allah, kebangkitan pada hari Paskah nanti. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi kegelapan, dalam situasi penderitaan, dalam situasi kesulitan yang kita alami, ingatlah Yesus yang kita alami, Yesus yang kita imani telah lebih dahulu mengalami kesulitan dan penderitaan, dan Dia tetap setia. Dan bagi orang yang setia sebagaimana Yesus Kristus, Allah memberikan sukacita, kemenangan, kebangkitan Paskah. Maka semoga salib, penderitaan tidak kita cari, tidak kita sembah, tetapi dalam salib kita melihat dengan sungguh Allah yang merendah dan memberikan diri untuk kita. Kalau Allah yang kita imani merendahkan diri dan memberi dirinya untuk kita semua, pada titik inilah di masa pandemi, di mana kesulitan kita alami bersama, kita dipanggil untuk hidup, memberi diri kita untuk orang-orang di sekitar kita. Disitulah iman yang sesungguhnya. Paskah berarti memberi diri untuk orang lain. Paskah berarti kita keluar dari diri kita, dari ego kita, dan memberi perhatian untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas teladan iman Putramu Yesus Kristus yang menuntun kami untuk tetap setia, tetap percaya kepada Engkau dalam kesulitan, dalam tantangan yang kami hadapi. Kuatkanlah kami semua agar dalam masa kesulitan dan penderitaan kami tetap teguh dalam iman pada Putramu Yesus Kristus, sebab dalam namanya kami senantiasa memperoleh keselamatan, sukacita, dan kemenangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian yang setia mengikuti merenung dalam program renung ini senantiasa diberkati, senantiasa dilindungi, dan senantiasa ditemani oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Semoga Allah mencurahkan kekuatan dan rahmat-Nya agar kita semua senantiasa teguh dalam iman dan mampu melampaui, mampu melewati kesulitan dan tantangan hidup untuk sampai pada Paskah, sampai pada kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.